Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga korsleting listrik, kantor Kecamatan Medan area ludes terbakar. Seekor sapi asal Binjai terpilih menjadi sapi kurban dari Presiden Joko Widodo yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha. Majelis Taufsir Al-Quran Kabupaten Deli Serdang melaksanakan salat Idul Adha 1 hari lebih dulu dibandingkan penetapan oleh pemerintah Indonesia. Pada momentum perayaan Idul Adha, penjual sekaligus peternak sapi di Panyamugan, Mandailing, Natal mengaku mengalami penurunan penjualan dibandingkan tahun lalu. Biasanya peternak bisa menjual sapi mencapai 60 ekor lebih. Namun untuk tahun ini hanya sebanyak 20 hingga 25 ekor saja. Penjualan hewan kurban di daerah Panyabungan, Mandailing, Natal tampak sepi. Kondisi ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya bila jelang Hari Idul Adha. Pedagang menduga penurunan daya beli masyarakat karena disebabkan kondisi ekonomi warga saat ini melemah. Daya beli masyarakat untuk berkurban sapi berkurang dari tahun sebelumnya. Meski tahun lalu masyarakat dikhawatirkan dengan adanya penularan penyakit pada hewan ternak yang sedang marak. Peternak sapi mengaku biasanya mereka bisa menjual sapi kurban per tahunnya mencapai 60 ekor lebih. Namun tahun ini para peternak hanya mampu menjual sapi ternak mereka sebanyak 20 hingga 25 ekor saja. Untuk tahun ini berkurang. Berkurang Bang ya? Ya. Itu apa itu faktornya Bang bisa berkurang? Mungkin faktor ekonomi entah apa, nggak tahu lah. Jadi untuk jenis-jenis sapi yang berkurang yang biasanya dibeli oleh apa ini yang berkurban itu apa itu Bang jenisnya? Jenisnya sapi biasa lah, sapi kampung. Kalau kayak simental jarang lah. Jarang Bang ya? Kini harga sapi dijual peternak untuk keperluan kurban mencapai harga 16 juta hingga 20 juta rupiah per ekornya. Yana Asmara melaporkan dari Mandailing, Natal. Seekor sapi asal Binjai terpilih menjadi sapi kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Sapi bernama Suro ini memiliki bobot 860 kg dengan harga 90 juta rupiah. Wah, sebesar apa ya kira-kira? Berikut informasi selengkapnya. Untuk kedua kalinya, sapi yang berasal dari peternakan Bang Yanto Farm yang berada di Jalan Labu, Kecamatan Binjai Barat, Kota Binjai ini terpilih menjadi sapi kurban yang akan disembelih pada Hari Raya Idul Adha, pemberian dari Presiden Indonesia Joko Widodo. Pada tahun 2022 yang lalu, sapi kurban berjenis limosin milik Jokowi yang disembelih pada Hari Raya Idul Adha di Sumatera Utara juga berasal dari peternakan ini. Untuk tahun 2024 ini, sapi yang dibeli oleh Jokowi bernama Suro berjenis Ongole atau PO Kebumen dengan bobot 860 kg seharga 90 juta rupiah. Sebelum dibeli Presiden Joko Widodo, sapi dilakukan pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter hewan. Salah satunya sampel darah, air liur, dan kotorannya. Saat ini sapi berusia 3,5 tahun. Bersyukur luar biasa yang tak terhingga. Kayaknya perjuangan kami selama ini, selama merawat ternak itu yang nggak kenal lelah, sangat-sangat berjuang lah buat gemuk, sehat, dan bisa menjadi besar. Akhirnya terpilih juga oleh Bapak Presiden Jokowi kurban di wilayah Sumut. Sapi milik Joko Widodo asal kota Binjai nantinya akan disembelih di Masjid Juang 45 Kota Medan. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Binjai.
Masih seputar informasi terkait Idul Adha, Majelis Tafsir Al-Quran Kabupaten Deli Serdang melaksanakan salat Idul Adha 1 hari lebih dulu dibanding penetapan oleh pemerintah. Penetapan ini berpedoman kepada jemaah haji yang melaksanakan wukuf di Arafah. Tepatnya di gedung Majelis Tafsir Al-Quran yang berada di Jalan Perhubungan Desa Laut Dedang, Kecamatan Percuk Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Seribuan jamaah yang berasal dari berbagai daerah di wilayah Sumatera Utara menggelar sholat Idul Adha lebih cepat dari penetapan pemerintah Indonesia yang jatuh pada 17 Juni. Penetapan ini mengikuti dari penetapan 1 Zulhijjah pemerintah Arab Saudi yang berpedoman saat jamaah haji menjalani ibadah wukuf di Arafah, yaitu pada Sabtu 15 Juni lalu. Sehingga sebagian umat Islam ada yang meyakini perayaan Idul Adha jatuh pada Minggu 16 Juni. Kita harus saling menghargai, saling menghormati, walaupun kita berbeda pelaksanaan, insya Allah tetap tidak akan mengurangi persatuan dan kesatuan kita sebagai umat Islam, yakni tetap menjalin ukhuwah Islamiyah yang kokoh. Selain sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban juga diadakan dengan jumlah hewan kurban tahun ini sebanyak 90 sapi yang akan dibagikan ke para jamaah dan masyarakat setempat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Deli Serdang. Bagi Anda yang merayakan Lebaran Idul Adha, apakah menyiapkan sajian ketupat di rumah? Nah, pedagang sarang ketupat yang satu ini di Kota Medan kebanjiran orderan. Setiap pedagang dapat memperoleh keuntungan hingga jutaan rupiah. Di hari besar Islam seperti Hari Raya Idul Adha, ketupat pulut dan ketupat lontong biasanya menjadi hidangan istimewa untuk disajikan di meja makan. Nah, pedagang sarang ketupat pun kebagian keuntungan jelang perayaan Idul Adha. Seperti warung sarang ketupat milik Siti Sarifah yang berada di Jalan Besar Sukaramai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan. Selain menerima pesanan pembuatan sarang ketupat, kedainya juga menjual bahan baku sarang ketupat berupa daun kelapa kepada para pengrajin dengan harga Rp5.000 hingga Rp6.000 per ikat. Pemesanan sarang ketupat mulai ramai dilakukan sejak 4 hari menjelang perayaan Idul Adha. Satu ikatnya memiliki variasi harga mulai dari Rp5 hingga Rp6.000 per 30 sarang ketupat. Untuk keuntungannya sendiri, Sarifah mengaku dapat meraup hingga ratusan ribu bahkan jutaan rupiah jika 1 hari menjelang perayaan Hari Besar Islam tersebut. Beli banyak-banyak, baru orang ambil lagi, baru tutup-tutupan lagi. Berarti Idul Adha ini berkah ya bagi Ibu ya? Aduh, inilah bonusnya, oke? Inilah bonusnya. Yang biasanya Rp5.000 jadi Rp10.000. Untuk pembuatan sarang ketupat di luar dari perayaan Hari Besar Islam juga masih terus dilakukan, namun tidak semeriah dan sebanyak seperti perayaan Hari Besar Islam seperti Idul Adha. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Wah, semoga perayaan Idul Adha kali ini membawa banyak keberkahan dan kebahagiaan bagi banyak orang ya. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang merayakan. Saya Rizka Dior pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.